Maka Abah pernah menantang Gus Baha, kata Abah. Kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan. Kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Adakah satu hadis? Adakah satu dalil? Yang sholat, yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa 4 imam mujtahid udah beda? Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq baru 90 tahun dari Rasulullah udah beda? Ini harus kalian pahami. Jadi jangan apa yang sudah kalian hari ini, bahasa ini udah syuhroh wal istifadah. Belum tentu segala yang syuhroh wal istifadah itu. Oh ini duriat Rasul syuhroh wal istifadah. Buktinya dicek genetika bukan, dicek filologi bukan, dicek ini bukan. Dan disinilah tidak semua khobar itu benar. Dan disinilah kebenaran Al-Quran. Manusia harus diulang. Makanya tadi jangan punya anggapan mati sekali hidup sekali. Bagaimana kata Allah kamu balik pada diriku. Sementara hakikat dirimu tidak pernah ridho pada diriku. Ngomongnya saja kita raditu billahi robba wabil islami dina. Tetap saja hidup aku. Wujud aku. Itu tandanya kita nggak ridho pada pertuhankan Allah. Raditu billahi robba itu bagaimana? Menyadari sifat 20 pada diri. 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Satukan, pahami sifat salbiah yang bukan berseberangan dengan kita. Maka inilah manusia sekarang. Sifat salbiah ditelanggar oleh manusia. Allah itu adalah qiyamu binafsihi. Artinya qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Mulailah kisah Allah itu dibantu Jibril, Mikail, Israfil. Nah, karena tidak mengerti hakikatnya Jibril itu siapa. Mikail itu siapa. Allah menciptakan surga, jannatun ma'wa, jannatun na'im. Benar, tapi mengertinya hakikatnya kalian nggak ngerti. Allah menciptakan neraka wel, neraka sakor, neraka ini. Tapi yang disebut itu apa barangnya? Kamu hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang. Hanya nakut-nakutin manusia. Kisah surga dan neraka ini yang betul-betul kisah kebohongan yang dibuat manusia. Karena Quran tidak mengatakan begitu. Adapun Quran cerita tentang nar dan nur, jannah itu taman, kebun. Dan semua orang akan berada, kalau orang sudah kaya pasti punya taman, airnya mengalir dia. Ya tadi nggak bisa lihat dia Abah, kolam ada 7 kolam. Sebenarnya begitu mudah Allah memahamkan Al-Quran. Cuma manusia saja yang tadi karena tidak ngerti dari awal. Akhirnya sholat pun tadi. Maka sampai hari ini kata Abah, kalau kalian ada punya dalil buat Nabi Muhammad itu sholat sebagaimana yang kalian sholat. Karena kalau kalian anggap begitu, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Inilah kebijakan Rasulullah. Karena manusia itu, maka kata Abah dalam sering Abah bahas, syariat Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Yang membedakannya mansakan. Quran itu yang mengatakan. Ya, Allah menyebutkan kata mansakan itu manasik. Allah menyebutkan syara'a. Syara'a itu syariat. Syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, hanya untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada one day one judge dari semua. Tadi ngapa-ngapalin Quran, maaf ya, kan ini harus kalau nggak dirubah kelihatannya baik tapi buruk menurut Allah. Kita ini mau mendapatkan ridho Allah apa enggak sebenarnya? Atau kamu ridho manusia? Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah? Kenapa justru melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Kurang apa kisah Musa dan Baroh? Hei Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Jadi ingat, sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kalau kamu ingin bahagia, sholat. Tadi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabarlah. Bagaimana disebut sabar itu? Siapa yang punya sabar? Manusia itu nggak punya sabar. Sabar itu sifat Allah as-sabur.
Tadi semua. Maka tujuan Allah menciptakan baik dan buruk ini untuk manusia mengerti Allah itu khairihi wa syarihi. Kalau kamu lihat wayang, ya, yang memerankan peran baik Pandawa itu ya Dalang. Dalang yang sama. Dalang yang sama yang memerankan Kurawa, Duryudana, dan teman-teman. Cuma Dalang ingin mengisahkan dalam Al-Quran itu. Kalau kamu ikut aku seperti si Pandawa. Selamat. Tuh. Maka itulah Allah hadis qudsi. Kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan uji amalmu itu. Kalau amalmu itu tidak bersamaku, kosong di hadapanku. Tuh, coba. Sampai muncullah ayat wahum yasabuna annahum yusinun. Baca asbabun nuzulnya coba. Kenapa ayat itu turun? Yabtaguna tadi. Ini manusia ini sekarang mengarang dalam beribadah pada Allah. Allahnya nggak jelas. Bagaimana kamu beribadah pada Allah? Allahnya jelas. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu." Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Barangkali si asbak kayu ini yang tidak kenal Tuhannya itu si kayu itu sendiri, dia pasti akan sholat. Si asbak kayu sholat, dia tidak menyadari sesungguhnya dirinya itulah si kayu lah yang meliputi inna rabbaka atau binas. Sama itulah kenapa sifat 20 ada pada diri kita. Wujud nafsiyah, ya kita wujud tadi semua. Nah, tinggal kita nanti bagi mau peran agama itu di sisi kita, karena inna dina indallahil Islam, apakah di sisi kita atau di sisi Allah? Di situ ada. Apakah kamu bahagia dalam ketaatan di sisi kamu atau di sisi Allah? Dan Allah menyuruhnya, aku bahagia kalau ibadah itu di sisiku. Nah, sifat salbiah yang harus dipahami oleh si asbak kayu ini adalah dia berseberangan dengan sifat kayu, gitu loh. Jadi sifat si asbak kayu harus berseberangan karena si kayu, Tuhan bagi si asbak kayu itu adalah inna rabbaka atau binas itu harus berseberangan dengan sifat si asbak. Kalau si asbak yang ada, maka wajib si kayunya jadi batin hilang. Ngerti gak kamu? Ini kalau kamu pandang ini sebagai asbak kayu, maka hilanglah wujud kayunya. Kalau pandang kamu ini kayu, hilanglah asbak kayunya. Jadi silakan di sisi mana? Inilah yang Syatoilah katakan, la tufrika ta'atu li'annaha barozat minka. Wafroh biha li'annaha barozat minallah ilaika. Kurang apa? Quran. Dan ini dari Quran. Satu aja. Pabidalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu kata Allah. Jadi apakah Allah tuh bahagia dengan kamu ngapalin isi Al-Quran? Coba, maaf nih, cari Abah di akhirat oleh kalian nanti yang merasa jadi tahfidz Quran. Cari Abah. Tadi semua. Karena ayat lain menolak. Ada ayat juga yang menyanyikan Quran qiraat. Ayat lain Asy-Syu'ara itu menolak. Kata Allah, Quran ini bukan syair. Nggak usah dinyanyi-nyanyi. Qurannya dinyanyi-nyanyi, tapi tidak pernah diamalkan. Bagaimana Allah senang? Maka kata Abah jamin justru orang-orang hanya bermain-main dengan Al-Quran, apakah ahli qiraat maupun tahfidz Quran, yang dia sudah merasa pede. Cari saya, Abah saya itu di akhirat oleh kalian. Berani saya dengan kamu. Kenapa? Karena saya ngerti. Karena yang ngomong ini bukan diri cangkang bodoh ini. Tadi semua. Itulah Allah menuliskan surat Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul. Berkata Rasulmu sambil menangis, kata Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, nanti hamba-hambaku itu mereka mencampakkan isi Al-Quran. Mungkin akan kalau seandainya kisahnya hari ini, mereka nanti hanya bangga dengan menghafalkan isi Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Menghafalkan isi resep, tapi tidak pernah masak. Begitu palit, bodoh tidak pernah bisa masak. Karena kamu yang hafal ada resep. Ini agama menjadi resep.
Kata siapa? Itulah al-imanu. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan. Bagaimana kau menghayal ingin sorga, tapi tidak perbuatan ahli sorga? Coba pakai logika dasar saja. Ya, bagaimana kau mau panen kalau kau tidak pernah nanam? Terus kalau nanam itu siapa yang merintah? Apakah keperluan Allah nyuruh kamu nanam? Tidak, buat kamu yang manen. Maya tabah. Jangan lagi ibadah itu justru untuk menjajah Tuhanmu. Dan Tuhanmu juga yang tidak kau mengerti. Ini sholat karena takut oleh dia. Ini sholat karena aku ingin dapat surga dia. Coba. Nggak usah dengan Allah, dengan ibumu saja kamu bekerja pamrih semacam itu. Maka disinilah konsep ketuhanan harus beres tuh dari awal. Nabinya sudah beres dari awal. Mengajarkan awaludini ma'rifatullah. Ulamanya sudah beres dari awal. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqon. Awal agama itu kenali Allah. Kenapa? Karena nanti kata baginda Nabi salat itu la salata illa la tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salatnya si asbak kayu yang tidak kenal pada Tuhannya, yang meliputi dirinya. Kayulah semuanya. Fiilnya kayu, asmanya kayu, sifatnya kayu, zatnya kayu. Jadi kalau si asbak kayu ini salat kepada Tuhan, kebanyakan orang Islam sekarang salat pada Allah yang dia tidak kenal, selamanya akan dilaknat oleh si kayu, oleh Tuhannya yang ada pada dirinya itu. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang terjadi hari ini, Abang melihat. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang katakan Imam Ghazali dalam Ihya. Ulama syuk, ulama anjing, ulama dunia yang akan mesesatkan manusia untuk kembali pada Allah. Tadi semua Ihyanya nggak pernah dibaca. Imam Ghazali justru setelah menulis itu beliau sendiri berhenti menulis. Baru beliau sadar. Ternyata buat apa bangga-banggaan hujatul Islam. Justru akhirnya beliau kembali kepada spiritual di penghujungnya. Imam Syafi'i, Imam Mawardi. Ya. Mau apa manusia ini di alam dunia ini? Ya. Bagaimana kamu akan membawa ibadahmu itu pada Allah? Sementara Allahnya sudah, alamat Allahnya pada dirimu kau tidak kenali. Ini yang harus berubah, karena sekarang udah nggak bisa lagi kita coba-coba dalam beragama. Karena sudah fakta sekarang ini. Suriah hancur, Afghanistan hancur, masjid dibangun gede-gedean, suara imamnya bagus-bagusan kayak Sudes, kayak siapa itu. Apa dikira sholatnya Sudes itu udah bener? Maaf. Maaf. Itu bukan itu. Allah itu bahagia itu. Apa yang membuat Allah bahagia kalau begitu? Kalau pertanyaan tadi Mas Kas Irman, bagaimana cara membuat Allah ridho? Ridholah pada Allah. Ridho pada apanya? Pada dirimu sadari fiilnya. Mau khairihi wa syarihi. Itulah kalau ngerti makrifat. Karena kalau ngerti makrifat, bukan harus melihat ketaatan. Kamu lihat orang kelihatannya rame-rame rajin, pakai gamis, pakai apa, sholatnya rajin, bahkan mati lagi sujud, dikira kamu itu udah beres urusan. Bukan di situ letaknya. Mari kita rubah, karena sudah gagal Indonesia. Dunia Islam sudah gagal. Bahkan maaf, sampai hari ini 500 tahun dunia Islam tidak menemukan apa-apa. Padahal dulu ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli ilmu falak Ibnu Rus, kemudian Syekh Botani, ahli Al-Jabar, Syekh Al-Jabar, dan itu orang-orang Spanyol yang disebut Andalus. 16 ulama besar lahir di Spanyol, yang sekarang Spanyolnya sudah bubar Islamnya. Bayangkan, melahirkan ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, dan lain-lain ulama. Ahli ilmu falak, ahli ilmu kedokteran, ahli. Itulah ulama dulu. Nah sekarang ulama itu bisa baca kitab ulama. Bisa ngomong dalil ulama. Ularma. Cuma udang-udangnya aja yang gede.
tapi tidak ngerti semak sari tentang Allah. Nah inilah yang harus diluruskan. Kalian mau benci, mau apa, terserah. Tadi semua, ya. Marilah kita balikkan. Jadi kalau begitu, bagaimana harusnya kita? Ya, marilah kita. Walakal hamdu ala ma qadain. Bahagialah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dalang. Kenapa ya Dalang menetapkan saya miskin? Karena Dalang tahu kamu tidak mampu dalam kaya. Ingat, kalau kan semuanya sunatullah sahabat. Seperti segelas air ini. Kalau yang ada kamu, Allah nggak ada. Allah terhijab. Hikam mengatakan, Allah tidak akan terhijab. Kita terhijab oleh diri kita. Kamu tumpahkan seisi gelasnya. Kamu buang dirimu. Kamu ridho setengah harga lah minimal. Kamu ridho setengah. Aku serahkan ya Allah hidupku kembali padamu. Bukan benar-benar hidup. Karena kita hidup kita ini dihidupkan. Tapi kita merasa hidup. Sehingga takut mati. Padahal apa takut mati? Oh hidup punya dia. Nah disinilah kelihatan orang Islam ini nggak ngerti. Maka harusnya kamu tuh bahagia menyambut kematian. Tadi. Bahkan orang-orang yang tertentu sudah diberikan kabar dari 6 bulan. Abah sudah ajarkan. Ciri kematian 6 bulan. Ciri kematian 40 hari. 7 hari. 3 hari. Hari H. Betapa bahagianya kamu setiap hari. Menunggu hari pernikahanmu. Dengan Tuhan. Yang akan membahagiakanmu tidak terbatas. Karena dialah sumber kebahagiaan. Lalu kamu terjebak dengan remah-remah kebahagiaan palsu. Dia bikin dongeng tentang bidadari. Dia bikin dongeng tentang tadi semua. Kamu ngayalnya ke situ, bukan dia yang pemiliknya. Yang terjadi. Abah udah nggak bisa lagi. Karena sekarang ini ulama dulu kita masih pura-pura lah. Karena belum melihat kegagalannya. Hari ini kita jadi jongos. Sudah 500 tahun tidak ada pesawat yang diciptakan oleh orang Islam. Tidak ada lagi teknologi yang diciptakan oleh Islam. Dunia telekomunikasi dikuasai mereka, sahabat kita. Yang mereka lebih bertuhan daripada kita. Kita kelihatannya sholat. Tapi tidak bertuhan. Mereka kelihatannya nggak kelihatan nggak sholat. Tapi lihat yang membuat Abah tuh. Begitu Abah ingat nama Jack Ma, langsung berdiri kulit bulu Abah. Ingat perkataan dia. Aku tidak hidup kalau bukan oleh hidupnya Tuhan. Aku tidak ada kalau bukan adanya Tuhan. I cannot be rich without him. Aku tidak akan kaya kalau bukan kayanya dia. I cannot do anything without him. Orang Islam kiainya hidup dewe, sholat dewe, puasa dewe. Padahal maksud inna sholati wa nusuki itu ucapan Allah. Rasulullah kalau di makom muraqabah, Rasulullah yang sholat, si sifat yang sholat. Tapi kalau udah di makom zat, udah nggak ada lagi yang kayak begitu, sembah menyembah. Ini harus dipahami. Makanya kalau begitu kamu begitu orang kelihatan nggak kelihatan sholat, wah kafir. Inilah orang Islam tidak akan maju kalau begitu. Karena kamu belum bebas dari penyakit kulit kayak Ayub. Kisah Ayub itu ngingatin kita. Kamu belum bebas dari buta matanya Yakub. Kita belum bebas dibui sehebat apapun Yusuf. Jago meramal kayak apa. Dibui nggak bisa apa-apa. Kita harus bebas. Kitalah Yusuf itu. Ayo bebaskan dari penjara jasad ini. Kitalah Yakub itu. Ayo bebaskan dari kebutaan mata batin kita. Kitalah Ayub itu. Bebaskan dari penyakit kulit yang salah melihat. Karena tadi manusia ini salah. Pada saat kayu kan tadi. Ini jailun bil ardi. Allah menjadikan segala sesuatu. Yang menjadi sesuatu. Yang jadi sesuatu itu yang menjadikan sesuatu. Pada saat kayu ini dijadikan oleh Allah agama Hindu. Padahal kayu Allah itu nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Islam, nggak ada Kristen. Kira Tuhan kamu itu orang mana? Apakah Tuhan kamu itu beragama Islam apa? Tadi
Tuhan itulah Islam. Maka raditu billahi robba wa bil islami. Apa disebut Islam itu? Ridho pada Allah. Bertuhankan Allah. Bahwa yang boleh wujud hanya Allah. Adik. Makanya ucapan-ucapan ulama mengatakan la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihal ilallah. Tiada yang maujud kecuali la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Saking keluarga Mbak Raden Asnawi maos fotokopian mungkin kesapang bagian nyanyi, sagete nyanyi donga ya iso tapi ra mandi. Niki sedanten kula hormati wonten Habib Didin, wonten Habib Ali Khirit, wonten PJ Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, sedanten Habib Mo, Habib Bakar, sedanten ingkang kula hormati. Dados kula sukani mukadimah sederenge diwaca Habib Amang kalian Gus Muhabbab. Dados kitab Bukhari niku dikarang 16 tahun. Mulane kula nu pamit Cik Bidin nak menawa kapan-kapan. Kula nu kan pun sibuk, mboten sibuk ngaji mboten. Ada orang yang selalu ngaku lebih sepuh timbang saya niku terus penggaweane ngongkon. Nah, kula niku nuruti Bidin pun katahan. Jadi kadang-kadang dulur-dulur sepuh, Bidin mbok turuti akeh aku pisan tok. Repot. Kula niku pun pamit saking Kholi Raden Asnawi. Dulu nggih kula terus teng Khol Jogja. Sing kula mboten wani pamit itu teng Pasuruan, mergo sepupune mbah kula kalian teng Kajen. Ada beberapa yang mujma'alah itu lebih sepuh ketimbang kula. Nak teng mriki niku nak ndelok Bidin niku kula dikongkon rada ikhlas, bareng dikongkon Supri niku. Niku kan balaun azim. Kita nguri sakit mulai. Wes kok ngomong. Tapi misalnya sing maca Bukhari Pak Supri, Imam Bukhari tangi, yakin tangi. Tangi ngamuk protes. Tapi saya, Pak Supri saya, wajahnya khas no. Terus kula niku seneng ana wajah-wajah napa? Khas. Yo coba. Terus niki pokoknya di rumah no macane Habib. Kowe saya Amang. Bariku Gus Muhabbab mengke apang nyanyi nggih. Bahasa Arabe nyanyi ku nasid. Mengke kula terangno, pokoke kula bagian nerangno. Njing ben nak pun niki mun kiai sing nyanyi anak buahe dekne sing dadi napa? Kiai. Tapi ora langsung gede, Bang. Nak corong pati ku Kiai Polsek, pol sangune 50. Kalau ingin ngaji muin, bagi pati tak takoki. Kok potong amr apa tidak duit? Kalau ini polsek, apa polsek? Polseket. Mohon speakernya ben rusak sidik-sidik, kersane kecoba terus. Kalau niku buatan jenis kiai yang komplain. Kalau niku sering ngaji, speakernya rusak, kalau terus. Nggih biasa mah. Ben ketok nek ikhlas, wong kiai kok mikir ono speaker pecah geger ono sing biasa mawon apa? Ya, apik kondo ben dadi sejarah. Terus mangke sing jelas niku kula niku pancen nuruti beberapa wong sepuh. Kula mun pamit Cik Bidin. Kula niku alhamdulillah tesih sambung kalian keluarga besar pendiri-pendiri pondok teng Indonesia. Termasuk saking Aceh, saking Kalimantan, saking beberapa dzurriyyah para pendiri lah. Niki Habib Amang Duriyae Habib Abdul Qadir Tuban nggih mbah-mbahe wong kondang niki ndekne ape latihan kondang terus niki. Nggih radi butuh dikatrol. Gus Muhabbab niki putu-putu Mbah Zubair terus kondang lah pokoke. Teng mriki Raden Asnawi dan niki apa nggih kondang. Gus Ari nggih kula jak putu Mbah Makrum niki kathah sing putune tiyang-tiyang kondang. Sampeyan nggih kondang putu Nabi Adam tenang mawon. Sing kula ora roh iku liwat Qabil ta Habil sing mboten enten datane. Nggih monggo lah liwat Qabil tadi wong saleh nggih angsal tenang mawon mboten. Mbok cek wis ra iso Qabil wis ra KTP wis guwi sik wis gak ono datane. Nabi Nuh. Ya wis pinter wis maju. Nggih niki mengke diwaos riyen terus Mas Apang ning nyanyi terus mengke kula sing nerangno. Engko nak kula atine lega ya nerangno suwi nek ora lega ya sedih. Wone diwaca ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Babul qiraati wal ardi 'ala al muhaddithi wa ra'al Hasan wa Sufyan wa Malikun al qiraata jaizatan. Qala Abu Abdillah sami'tu Aba Asim yadhkuru an Sufyan ats-Tsauri wa Malikin annahuma kana yarayani al qiraata was samaa'a jaizan. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Sufyan qala idza quri'a 'ala al muhaddithi fala ba'sa an yaqula haddatsani wa sami'tu. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تقيم الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون شهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yudhkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ilal buldan. Wa qala Anasun nasaha Utsman masakhif fa ba'atha biha ila al-afaq wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malik dzalika jaizan. Wa ihtajja ba'du ahli al-Hijaz fil munawalati bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiri sariyati kitaban wa qala la taqra'uhu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Falamma balagha dzalikal makana qara'ahu 'alan nasi wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an Salih an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud anna Abdullah ibni Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi kitabihi rajulan wa amarahu ayyat fa'ahu ila adimil bahrain fadafa'ahu adimul bahrain ila Kisra falamma qara'ahu mazzaqahu fahasibtu anna ibnal Musayyab qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yumazzaqu kullu mumazzaq. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah akhbarana Syu'bah an Qadadah an Anas bin Malik qala kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada an yaktuba faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa mahtuma fattakhadha khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadun Rasulullah ka'anni anduru ila bayadi fi yadihi
Faqultu liqatadah man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah. Babul ilmi qabla al-qawli wal amali qaulillahi ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi wa annal ulama'a hum warasatul anbiya warisul al-ilma man akhadahu akhadha bi haddin wafirin wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallahu min ibadihil ulama wa qala wa ma ya'qiluha illal 'amilun wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir wa qala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum wa qala Abu Dar law wada'tum as-samsamata ala hadhihi wa asyara ila qafahu summa dhanantu anni unfidu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tuzizu alayya la anfatuha wa qala Ibnu Abbas kunu rabbaniyin hukama fuqaha ulama wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bi sigaril ilmi qabla kibari. Nggih niki sederenge Gus Sapang nyanyi kula terangno riyen. Kula nerangno Gus Sapang nyanyi mengke kula terangno malih. Nyanyi wong. Siap. Nembe ngejab ya latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil ilmi wa qaulihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Lan dawuh Allah taala nyeritakno aturan utawi panduan teng Kanjeng Nabi diutus tetep donga wa qur rabbi zidni ilma. Terus meskipun Nabi teng ilmu niku fit darajatil ulya, derajat tertinggi, tapi ilmunya Allah itu tidak terbatas. Maka selalu disuruh berdoa napa rabbi zidni ilma. Dadi rabbi do berar ingsun zid kula aturi nambahi panjenengan ingsun ilman ing ilmu. Contoh paling gampang ngeten niki cerita nyata. Bapak kula, mbah kula termasuk Mbah Maimun Zubair. Nek ambek wong mlete seneng ora karuan. Nek ana wong awam mlete kados Pak Supri gitu. Seneng ora karuan. Marung ra duwe dhuwit, wetingkrang, srokokan seneng pokoke mlete. Kula niku janggal, mlete niku apa bahasa Indonesia ne mlete? Ndak sombong apa? Wis pokok, tapi ndak sombong. Wis kok kowe gampang contoh. Serah di duit, ngaji, terus koyok wong ranti masalah ekonomi gitu. Guyune ya banter, koyok bebas hambatan gitu. Los ya, los. Pinter, dijak bangsa niku pinter. Sesuai kalau tua niku tangklet Habib balik. Kenapa? Jawabnya bapak itu lucu. Wong awam rapati di duit, ya rapati di derajat. Nak kiai dicucuk, dihormati. Habib ya dihormati, terus kaya mubalak ya dihormati. Wong awam ora di hiburan, hiburane ya mlete. Iku nak ra mlete gugat pangeran malah repot. Lah itu juga ilmu. Pertama kita hanya punya ilmu sopan itu baik. Ternyata orang sopan itu kadang malah frustasi. Ora wong dilak bingungi. Nak wong mlete mau niku temenang, ngopi rokok, enake ra dadi bupati, ora ono sing ngatur, malah bangga. Nganggur kok bangga. Roh bupati liwat, roh kapolres liwat, dan liwat suka. Coba Gus lihat orang-orang itu sibuk, kita santai ngopi. Ya carane syukur ngono sebarno mawon. Itu namanya ilmu. Rabbi zidni ilma. Saya itu sering ini cerita ilmu kula sing kelas mutu bagian lucu-lucu, tapi mutu. Wonten wong wedok niku sowan kula. Niki nyata. Gus dongakno bojo kula sugih. Kebetulan nyuwun sewu cah wedok iki rapati ayu. Aku ya bener kene. Lah terus tak sugih piye? Ya rak sugih omah kula kersane ra elek, mobil kula ra elek. Ya tapi suatu saat esoma apik, mobil apik, sing digenti ku kowe. Jenenge wong lanang rumah baik, mobil baik. Rumah dievaluasi, digenti, mobil digenti, suwe-suwe digenti ku kowe. Jawabe lucu. Ya wis Gus kirelah. Intinya ilmu itu ya butuh diskusi, ya apa butuh apa? Diskusi. Mulane wong kula jare Supri kan ikhlas. Dene pinter. Mergo nek ra ikhlas iku terus narip, larang. Lah bareng kok ikhlas sak kobre napa? Wis sauni-unimu beri Supri. Sonteng iku urip Rabbi zidni. Karena kita tidak pernah tahu. Aturan yang dikehendaki Allah itu tidak pernah tahu. Yang kita tahu kan hukum-hukum fikih dasar. Kalau sosial itu tidak pernah tahu. Saya sering cerita di kota itu. Nabi itu hanya nyuruh
kalau punya tamu itu fal yukrim doifahu. Nabi hanya nyuruh fal yukrim jarohu, mulyakno tonggo. Memuliakan itu satu keharusan, tapi kalau teknisnya itu kita tidak pernah tahu. Mungkin kalau di kampung mulyakno tonggo ketemu tako, monggo le, monggo de. Kalau di kota itu dianggap ganggu privasi. Yang kita anggap baik itu dianggap ganggu privasi. Nah, wonten Pak PJ liwat sampean keturunan potongan ardi dhuwit terus dianggap juk sumbangan malah repot. Jadi kue takok niatem ramah ditafsiri jaluk napa? Sumbangan ku repot. Jadi nggih kula nu sering diceritani kiye-kiye, kula nu ngene iku Gus. Nah anak kula teko tak takoki, "Kon ndi, Nduk?" Malah diamuk mbek anak kula. Bapak kepo. Artinya gini, memuliakan itu ya ada eranya. Mungkin era tertentu, kondisi tertentu tuh takok itu memuliakan. Tapi di daerah tertentu itu dianggap itu ganggu napa privasi. Mun anggap mamun khatam mun diwaca amang sahabat sampean ora perlu paham loro-loro nek nak paham dadi kiai sampean. Nah dadi kiai nyanyi kula, gak ngarah menang sampean. Mesti gak ngarah menang, maksudnya ora kok kudu terus menang kula nggih, abot maksudnya kan wis kadung tuwa. Saya punya kitab namanya kitab Ihya, terkenal sekali. Itu cerita pentingnya salam, itu penting sekali. Kenapa Islam mensarankan misalnya kalau ketemu tonggo, ketemu dia disuruh salam. Ya salam nopo mawon lah, namun Betawi ya assalamualaikum. Nah sing makhraj gitu fase-fase, nah ya terserah lah, sementing salam. Karena apa? Kata Imam Ghazali, pertanyaan min aina jita itu memaksa yang kamu tanya itu bohong. Atau ila aina itu misalnya kowe ape utang wong, mosok takoki ape ning ndi, kowe golek utangan kan malu. Artinya pertanyaan itu banyak yang masalah kan. Badhe teng pundi? Mosok kowe ape ngomong piye? Ape ngomong mlaku-mlaku ape ngopi nyatane ape golek utangan, kan repot. Dari mana? Ternyata kowe bar nglakoni sesuatu sing Artinya apa? Pertanyaan itu kan pilihannya dua. Jujur kamu malu, kalau kamu jawab jujur kamu malu, kalau kamu jawab tidak jujur kamu bohong. Makanya disuruh netral saja, ngomong assalamualaikum atau sobahul khair, masaul khair. Nak ben gaul ya kono lah bahasa Inggris atau apa pokoknya sementing ojo. Nak ben Islami ya assalamualaikum. Tapi nak Islami kesuwen kok Betawi, kok kabeh disalami. Non rahnon ya disalami, mergo dadi bahasa, wis dadi bahasa nasional, wis dadi napa? Bahasa nasional, jadi budaya. Terus ilmu itu selalu bertambah, disebut Robbi Zidni. Nah, karena tadi yang sosial itu nggak bisa dianalisis. Misalnya ngeten contoh, niki nyata di Bukhari. Nabi Muhammad SAW, niku rapati seneng, mbek wong kakean protes, kakean takut rapati seneng. Wong aturane latas alu annasya intubdalakum tasukum. Tapi orang tuh kalau soleh itu mesti berkah. Saya ulang lagi, orang tuh kalau soleh pasti berkah. Umpama Nabi Musa tidak yang ikut di Lailatul Mi'raj, kabeh Nabi modelnya Nabi Ibrahim sholat sido 50 rakaat. Ngapokno wong cara supri lho, urung-urung muni ngapokno wong. Berkah Nabi Musa kakean protes. Kondimat ketemu Allah ya, kon apa ya? Ya karena Nabi Musa itu senior, muni ya Muhammad menjeneng riwayat-riwayat. Kon sholat 50. Saya sekat waktu, sekat rakaat terus teliti dhewe ora kurang penggawean teliti. Umat merah kuat jare Nabi Musa. Sajane Nabi Musa niku komplaine iku inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ora mampu. Umatku sing ganteng-ganteng gagah-gagah ora mampu. Pamane umatem supri-supri kan ora mampu. Lho niki wis muni wis protes dene. Akhirnya Nabi Musa jenenge senior. Nabi Musa niku napa? Nabi Muhammad itu melihat Nabi Musa ini sinten? Senior. Balik. Nah, pangeran itu ya unik. Ya mat tak kurangi 5. Jadi 45. Lapor nang ngecek kurang. Kurangin neh 5. Pokoknya nanti 9 kali akhirnya tinggal apa? 5 waktu. Barang tinggal 5 waktu Nabi Musa sajane menarik terus. Ijek ra kuat. Kowe salat tuh 5 waktu. Nggih. Nggih lah. Kok kepeksa jare apa kepeksa suudon. Nabi Muhammad terus ngendikan, aku yo isen to, wong karek 5 njok ngurangin aku terus piye. Artinya apa? Protesnya orang soleh kayak Nabi Musa ternyata apa? Berkah. Kalau Nabi Musa tidak protes, mungkin sholat masih 50 waktu. Tak ulangi lagi, asal soleh.
Karena soleh itu tidak punya kepentingan pribadi. Tapi nak tiang buatan soleh, setuju ya keliru. Setuju ya keliru, protes ya keliru. Wong pancen buatan soleh. Nanti wonten tiang tangklet. Videonya memang melaku ini. HP.
Aduh, jangan.